Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya, yaitu Muhammad Abdul Luis, DKP Angkatan 11 Kabupaten Lamongan, beserta rekan pejabat saya, yaitu Bapak M. Satu Toyib, selaku pengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Desa Rejo. Pada pagi hari ini saya akan melakukan praobservasi terkait pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Toyib selaku guru pengampu pendidikan agama Islam. Sebelumnya Pak Toyib, mohon maaf, saya akan menyampaikan tujuan praobservasi ini. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu menanyakan tentang tujuan pembelajaran. Jadi nanti Pak Toyib pada hari ini akan melakukan observasi tujuan pembelajarannya yang akan diberikan kepada siswa apa. Untuk kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, saya akan menekankan dua tujuan pembelajaran. Karena kemarin sudah melakukan pembahasan mengenai Quran Surat atau ayat 1 maka untuk hari ini tujuan pembelajarannya siswa itu bisa membedakan. Yang pertama, membedakan antara mana yang merupakan tujuan bekerja menurut agama Islam, dan yang kedua membedakan mengenai mana yang meningkatkan etos kerja, dan juga yang sikap-sikap yang tidak meningkatkan etos kerja. Jadi ditekankan pada dua tujuan ini. Berarti tujuan pembelajaran yang nanti akan disampaikan yaitu terkait dengan pekerjaan, tujuan pekerjaan dalam agama Islam. Baik, selanjutnya area pengembangan yang akan dikembangkan apa? Dalam tujuan pembelajaran ini kita mengembangkan aspek pemahaman siswa mengenai motivasi diri, karena kita kan di SMK ya. Di SMK rata-rata setelah lulus itu bekerja. Maka di sini untuk meningkatkan kepribadian atau etos kerjanya dimulai dari sekarang. Karena itu kita tunjukkan mana-mana yang meningkatkan etos kerja, semangat bekerja itu, dan mana sikap yang seharusnya kita hindari. Seperti itu. Nanti selanjutnya untuk pelaksanaan nanti model pembelajaran yang akan digunakan untuk pembelajaran apa? Model pembelajaran nanti kita akan berpedoman pada pembelajaran berbasis masalah atau berbasis based learning, BBL. Jadi nanti siswa akan saya berikan beberapa kata. Di situ ada salah satu misalnya sifat. Sifat ini nanti ditempelkan di kolom bermain kapsot. Ini termasuk sifat yang bisa meningkatkan etos kerja atau sifat yang tidak bisa meningkatkan etos kerja, dan nanti kita berikan penguatan di pembahasan. Ini lebih baik dihindari karena tidak memberikan dampak kepada etos kerja kita sampai meningkat. Baik, terima kasih. Berarti untuk model pembelajaran yang dipakai adalah problem solving ya Pak Toyib ya. Selanjutnya untuk strategi pembelajarannya Pak Toyib, apa yang akan diberikan kepada anak-anak ini terkait mungkin atau pembelajaran diferensiasi untuk diferensiasi proses, konten, atau untuk diferensiasi kita nanti akan membahas mengenai diferensiasi proses, karena ketika prosesnya nanti ada dua yang dilakukan. Satu mengenai berbasis dengan drama atau pemberitahuan, kemudian yang kedua berbasis dengan workshop tadi. Dan di situ nanti ada pembelajaran yang menekankan pada gaya belajar yang berbeda. Kita rangkum semua. Di situ ada visual digambarkan dengan workshop tadi yang kita bentuk berwarna-warni supaya mudah bagi siswa yang gaya belajar visual memahami itu. Terekam warnanya kuning, warnanya merah. Kemudian ada auditori. Auditori itu nanti kita arahkan sesuai dengan ceramah atau dengan pemberitahuan penguatan ketika pembahasan. Yang ketiga ada kinestetik, ketika menempelkan itu siswa tahu ini ditempelkan di sini, ditempelkan di yang bukan tujuan bekerja. baik, terima kasih Pak Toyib. Selanjutnya terkait penilaian atau evaluasi pembelajaran nanti yang akan dinilai seperti apa? Untuk evaluasi pembelajaran nanti rencananya kita akan mengevaluasi langsung Pak. Jadi setelah siswa itu menempel semua kapsot yang dia dapat, kita akan mengevaluasi, ini salah apa benar. Nah nanti kalau salah kita betulkan, kenapa kok salah?
Kalau ini benar maka kita kasih penguatan. Ini sudah benar maka harus kita tingkatkan. Jadi langsung secara klasikal di situ Pak. Selanjutnya Pak Tip, untuk kelas yang akan dijadikan observasi dalam pembelajaran ini kelas apa? Kemudian jam berapa? Nanti kita akan di kelas 10 TKJ jam ke-4. Kebetulan saya ada jam pelajaran di situ sekitar jam 9 pagi. Terima kasih. Jadi berarti di sini di sini Pak Tip akan melakukan observasi di kelas 10 TKJ jam 4. Baik, nanti kita akan melakukan observasi Pak Tip setelah observasi ini. Jadi selanjutnya kita akan melaksanakan observasi di kelas, tepatnya di kelas 10 TKJ pada jam 4. Semoga pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Tip berjalan maksimal, walaupun saya sedang mengamati Pak Tip pada saat pembelajaran. Demikian Pak Tip, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Mira. Hari ini kita akan melaksanakan observasi bersama dengan Bapak Tip selaku guru pendidikan agama Islam, di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pak Tip siap ya? Siap? Siap. Oke. Nanti saya akan duduk di sebelah belakang Pak Tip, kemudian mungkin kita bisa langsung saja untuk melaksanakan proses observasi untuk pembelajaran. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, mari lagi kita lanjutkan. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, dengan membaca Quran Surat Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita doakan tadi teman kita yang habis sakit semoga diberikan kesembuhan dan bisa bergabung kembali bersama kita untuk mengikuti pembelajaran seperti biasa. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita telah mempelajari mengenai Quran Surat At-Taubah 110. Siapa yang masih ingat mempelajari tentang apa Quran Surat At-Taubah? Etos? Lagu siapa namanya tuh? Kejahatan berapa? Kita tulis dulu karena masih ingat dan tuliskan. Quran Surat At-Taubah 105 mempelajari mengenai etos kerja. Etos kerja yang bagaimana yang dipelajari dalam Quran Surat At-Taubah kemarin, yakni cara meningkatkannya harus dengan memotivasi
akan melakukan sesuatu. Apa itu? Nanti sama akan menempelkan. Ya. Karena tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni sampean semua harus bisa membedakan mana mengenai cara memotivasi diri, menunjukkan etos kerja yang tinggi, dan yang tidak menunjukkan etos kerja tinggi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, sama nanti akan mampu menunjukkan mana yang termasuk tujuan kita dalam bekerja menurut agama Islam dan yang bukan tujuan bekerja menurut agama Islam. Jadi sampai sudah dibagi pada kelompok ya. Tapi sebelum permainan kita mulai, kita harus berkonsentrasi dulu. Nah, semuanya kita atur konsentrasi ya. Jangan diberikan oleh Allah otak, gunakan semuanya, 100% gunakan. Diberikan oleh hati untuk menunjukkan kebenaran. Kita atur konsentrasi ya. Nanti kalau Pak Saya bilang tepuk 1, maka 1 kali ya. Tepuk 2, maka 2 kali. Kalau bilang 1, jangan tepuk ya. Kalau bilang 2, jangan tepuk. Tapi kalau ada amalannya tepuk, maka sama harus ya. Kesepakatan ya. Nanti kalau yang salah di bagian laju aja konsekuensinya ya. Paham ya? Nah, kalau yang salah nanti maju ada konsekuensinya. Kemudian ketika pembelajaran mohon diikuti dengan baik. Ketika bertanya mohon menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa sehari-hari ya. Kemudian ketika sampean ingin bertanya mohon acungkan tangan atau angkat tangan dengan tertib. Ya, sudah dipahami ya? Ya. Baik, konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Kalau usah bilang tadi kesempatan tidak usah bilang, tapi di ya. Kalau ada 1, 2 maka di ya. Baik, tepuk 1, 2. Sekali lagi yang salah, kali ini yang salah akan maju ya. Yang salah dipanggil maju ke depan. Nah, baik. Tepuk 1, tepuk 2, 1, 2, tepuk 2, 1. Sesuai kesepakatan yang kami salah, sudah sudah maju ke depan. Sama-sama. Yang maju berdua. Ini. Yang baik dan benar silakan dibacakan Quran surat. Jangan yang sulit-sulit. Jangan yang sulit-sulit. Yang sudah pendek. Selama 1 menit. Kemudian nanti ketika dipersilakan menempel maju ke depan, maka majunya tolong satu-satu ya. Yang penting, ketika ada temanmu sedang menempel, sampean jangan maju dulu, tunggu temanmu bisa dipahami ya. Yang pertama mengenai tujuan
tujuan bekerja. Jadi nanti sampean menempel di kolom ada tujuan bekerja, ada bukan tujuan bekerja. Ya. Jangan nanti ditempel dulu, baru nanti kita bahas di akhir setelah sampean menempel. Kartu ini membagikan materi secara acak. Jadi mungkin nanti ada yang bagian tujuan bekerja, ada yang bagian bukan tujuan bekerja dalam Islam. Jadi semuanya adil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan didiskusikan dibagi dulu satu-satu. Tugas 9. Sehingga dibagi dulu satu-satu. Kata yang ada juga harus adil. Tujuan bekerjanya dalam Islam. Bisa dipahami ya? Sekarang coba dari kelompok A, kelompok dahulu satu-satu mulai dari Ayus. Maju. Sampai. Setelah itu kalau sekarang ya, nanti bisa dibawa. Ini ya, rasanya. Selanjutnya bisa terbaca ya. Sampainya dengan hubungan nanti diambil ya. Selanjutnya coba selanjutnya. Sampainya jangan dibuang sembarangan. Nah, dari sini nanti bisa kita lihat sampai sudah memahami materi kemarin apa. Lanjut. Selanjutnya selanjutnya kelompok B, mulai dari yang ada di sana. Selanjutnya
bisa dibagi ke yang tadi belum dapat ya, biar semuanya kebagian. Sudah selesai diskusinya. Gantian kita mulai dari kelompok B terlebih dahulu. Amin. Yang bisa dicatat dan cara meningkatkan pelajaran. Selanjutnya, good. Iya. Selanjutnya, sudah semua kelompok B. Good. Lanjut kelompok A. Dan selanjutnya, sambil sampean ini ya, nanti setelah kita bahas bersama-sama bisa dibahas. Selanjutnya, baik ya, sudah dilihat depan, semuanya sudah menempel sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Mari kita bahas bersama-sama. Di situ tidak ada ditulis nama, jadi nanti kita tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Yang tahu hanya sampean sendiri. Baik, kita bahas bersama-sama. Yang bukan tujuan bekerja. Satu, ingin dipuji cewek. Benar? Nah, ya. Ini bukan tujuan bekerja dalam Islam. Ya. Dalam Islam tujuan bekerja bukan ingin dipuji. Yang kedua, memperkaya. Salah benar. Nah. Yang ketiga, berpuya-puya, pamer, mencari uang semata, perhiasan mengisi perut. Semuanya lengkap di sini. Nah, karena tujuan bekerja dalam Islam tidak hanya mencari kekayaan
kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini harus diterapkan ya dalam diri sampean ya. Kemudian untuk amal sosial, memenuhi kebutuhan sosial, kepentingan ini. Karena manusia sesungguhnya diciptakan di muka bumi ini tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Termasuk juga bekerja, termasuk ibadah, yaitu ibadah ghairu mahdhur, yaitu ibadah yang tidak ditentukan secara khusus waktunya oleh menafkahi keluarga wajib ya, mencari rezeki yang halal itu wajib. Sama kalau bekerja, usahakan bekerja yang baik, yang halal. Besok kalau sudah lulus dari SMK, carilah pekerjaan yang halal dan berkah. Karena pekerjaan yang tidak halal itu menyebabkan bibit-bibit api neraka ada di dalam daging kita semua. Meraih ridho Allah, menghindarkan diri dari kehinaan ya. Ini penting. Karena apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika kita masih mampu, masih muda, masih memiliki tenaga untuk bekerja, lebih baik bekerja daripada meminta. Memenuhi kebutuhan hidup dan kemandirian. Semuanya benar. Berarti sampai kemarin sudah memahami mengenai penjelasan tujuan bekerja dalam usaha. Yang kedua mengenai cara meningkatkan etos disiplin, ya? Membuat skala prioritas. Paham maksud skala prioritas? Paham? Bagaimana? Aliman? Skala prioritas itu bagaimana? Ada yang bisa bantu? Silakan. Skala prioritas bagaimana? Skala prioritas adalah mendahulukan mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent. Kalau sekiranya ini lebih baik, maka lebih penting maka kita harus kerja dengan sungguh. Seperti zaman sekolah juga harus dengan sungguh. Tak boleh sekolah naik. Sabar dan tawakal harus kita selain bersungguh-sungguh bekerja keras, kita juga harus bertawakal, sabar, meminta pertolongan kepada Allah. Ini betul semua. Selanjutnya bukan cara meningkatkan etos, tantangan. Tantangan adalah menggantungkan diri kepada orang lain. Jangan sekali-kali seperti itu. Sama halnya sampean dikasih tugas oleh bapak ibu gurunya, kemudian sampean mengandalkan teman untuk mengerjakan, kemudian besoknya kamu tinggal nyut, itu tidak boleh. Karena apa? Karena termasuk cara-cara untuk bersikap malas dan juga menurunkan etos kerja. Sampai berada di lingkungan SMK, mulai dari sekarang harus memiliki etos kerja yang tinggi supaya setelah lulus dari SMK tujuannya bekerja. Apalagi yang ingin kuliah maka harus semangat. Pesimis dengan rasa putus asa, malas, serta dadakan tidak bekerja. Semuanya sudah benar. Ada yang dipertanyakan? Ada yang masih belum paham? Paham semua? Paham? Jadi kesimpulannya adalah selama kita masih hidup, masih bernafas, ya, lebih baik kita bekerja keras, meningkatkan etos kerja sendiri, dimulai dari diri kita masing-masing. Lebih baik kita bekerja balik tulang daripada harus bergantung atau meminta kita. Ya, sama semua masih muda, masih sehat, masih kuat, jangan sampai sama meminta minta. Paham ya? Lulus dari SMK yang ingin bekerja harus bekerja dengan baik. Yang ingin kuliah harus belajar sungguh-sungguh supaya menjadi orang yang lebih baik. Paham? Gak ada pertanyaan? Kalau seperti itu jangan lupa
menulis apa yang ada di papan tulis ya. Buat kesimpulan. Besok jangan lupa dikumpulkan. Membuat kesimpulan mengenai mana yang etos kerja, mana yang tidak meningkatkan etos kerja, mana yang tujuan bekerja dan mana yang bukan tujuan bekerja. Sudah, nggak ada pertanyaan? Itu tugasnya di rumah ya. Paham ya? Oh, jangan lupa bagi yang perempuan, meskipun sama bekerja keras, yang namanya aurat tetap harus wajib dijaga, ditutup semua, baik laki-laki maupun perempuan, khususnya yang perempuan, karena aurat dari perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak. Meskipun sama bekerja itu ya ibadah, tapi kita harus wajib menutup aurat. Ya, paham ya? Tidak ditanyakan? Sekian pembelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama agar hari ini ilmu kita manfaat, kesalahan kita dalam pembelajaran diampuni dan dibenarkan oleh Allah di kemudian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf mengenai waktunya. Ini ada beberapa hal yang mau saya tanyakan terkait observasi yang kemarin yang telah atau dilaksanakan di kelas. Kemudian saya sebagai pengamat, sebagai supervisor yang mengamati observasi Pak Bayu ketika di kelas 10 edukasi kemarin. Yang pertama Pak Bayu, perasaan Pak Bayu ketika melaksanakan observasi kemarin bagaimana? Alhamdulillah kemarin kegiatan pembelajaran yang dengan observasi itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan. Jadi tujuannya tercapai, siswanya juga aktif dalam kegiatan tersebut. Berarti tidak ada kendala ya? Ya, alhamdulillah lancar. Kemudian perasaan Pak Bayu ketika saya menjadi supervisor kemudian observasi Pak Bayu di kelas itu bagaimana rasanya? Apakah ada rasa khawatir atau rasa kurang pede atau bagaimana? Saya rasa tidak, Pak. Yang saya rasakan malah senang kalau ada teman yang mau mengobservasi, jadi nanti bisa tahu apa kekurangan saya dalam mengajar. Mungkin Pak lebih bisa memberikan masukan kepada saya mengenai kemarin apa yang dengan amati di kelas. Jadi ini Pak Bayu kemarin kan saya sudah membuat daftar list untuk mengamati Pak Bayu ketika observasi di kelas. Bahwasanya memang dari tahapan-tahapan saya lakukan ketika mengamati Pak Bayu observasi itu sudah mencapai semuanya terkait dengan pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran ketika Pak Bayu melaksanakan, kemudian aktivitas siswa seperti itu sudah ada dan sudah saya centang semua dan ada semua di saya. Sama seperti ketika saya menanyakan sebelum observasi pada waktu observasi dan menanyakan Pak Bayu ternyata ada semuanya seperti itu. Kemudian untuk proses kemarin itu barangkali Pak Bayu ada kejadian yang istimewa atau kejadian khusus yang barangkali menjadi perhatian dari Pak Bayu seperti apa? Menjadi perhatian adalah mengenai pembelajaran diferensiasi. Kemarin saya kan ingin memfasilitasi peserta didik yang mungkin gaya belajar yang berbeda. Kemarin saya memadukan antara yang audio mendengarkan, yang suka menulis sama yang suka kinestetik atau gerak. Saya padukan itu sebelum observasi saya berpikir enaknya pakai apa ya yang mudah, simple dan tidak banyak biaya. Terima kasih Pak Bayu. Selanjutnya untuk hambatan selama proses ini apakah ada hambatannya apa, kemudian solusi untuk menyelesaikan hambatan itu seperti apa?
keterlambatan ketika observasi kemarin alhamdulillah lancar, hanya saja ada beberapa siswa yang mungkin tidak masuk sehingga ketika pembagian kelompok ada sedikit kurang seimbang. Ada yang lebih banyak satu siswa dari kelompok A dan kelompok B. Baik, berarti kendalanya di kehadiran siswa. Kemudian untuk keaktifan siswa sendiri apakah ada permasalahan? Alhamdulillah kemarin untuk keaktifan siswa semua yang berbagian itu aktif untuk maju, karena memang dalam sistem dengan media Karsot itu mengaktifkan siswa di setiap kelompok itu. Jadi siswa yang sudah kebagian Karsot tahap pertama tidak dibagi lagi, jadi semuanya bagi rata. Terima kasih Pak Bib atas wawancara saya, atas observasi. Semoga ini menjadi buat Pak Toyib dan teman-teman saya, dan saya juga bisa mengambil pelajaran serta manfaat dari observasi yang Pak Bib laksanakan di kelas 10 harapan saya semoga Pak Bib tidak pernah bosan ketika Anda yang lain barangkali melakukan observasi yang sama seperti yang saya lakukan. Itu saja Pak Bib, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak bersama